Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja kelasnya ya. Mungkin yang lain lagi nggak bisa hadir, jadi nggak usah kita tunggu. Kita mulai aja kelasnya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Siti Zulaika, boleh dipanggil Kak, boleh dipanggil apa aja boleh. Kalau dalam bahasa Mandarinnya biasanya kalau orang yang ngajarin kita panggilnya Lao Shi, Lao Shi. Nanti boleh dipanggil Siti Lao Shi juga boleh, atau Kak juga boleh, terserah ya. Terus nanti materi-materi di kelas ini akan kita kirim ke grup, termasuk juga PowerPoint dan materi belajar lainnya. Kalau materi buku udah pernah saya kirim, mungkin yang baru join di grup nggak nerima link untuk bukunya, nanti saya kirim lagi. Hari ini yang akan kita pelajari itu ada beberapa, tapi fokusnya yang dari dasar dalam pelajaran bahasa Mandarin itu apa. Jadi kelas kita nanti itu bukan kayak kelas-kelas yang lain. Kalau kelas-kelas yang lain mungkin materi yang disampaikan agak rinci dari nol sampai sekian-sekian materinya. Tapi kalau di kelas saya biasanya saya ajarin gimana supaya bisa belajar sendiri nanti. Jadi kelas ini untuk dasar. Dasar yang paling dasar, terus nanti dengan dasar yang ini kita bisa pelajari sendiri lah gitu ya, biar belajar sendirinya lebih mudah. Terus saya share sedikit, saya ngajarin Mandarin udah dari tahun 2018. Jadi waktu itu masih belajar bahasa Mandarin S2 di Cina dan ngajarin teman-teman di sana. Terus waktu balik ke sini juga pernah beberapa buka kelas offline dan offline gini. Terus belajar Mandarin itu gampang atau susah? Itu kan pertanyaan banyak orang ya. Belajar Mandarin itu sebetulnya kalau kita udah tahu kunci cara belajarnya itu akan mudah kita pelajari sendiri. Termasuk kita pelajari di YouTube atau apapun itu. Yang penting kita udah punya dasar, kita udah ngerti bahasa Mandarin itu apa, gitu kan. Nah, terus dulu saya ambilnya S1-nya komunikasi, S2-nya bahasa Mandarin. Tuh. Tapi kok bisa ya? Jadi di Cina itu memang ada kayak beasiswa, terus beasiswanya itu mengcover 1 tahun belajar bahasa. Jadi waktu itu saya setahunnya belajar bahasa, terus mulai tertarik sama bahasa Mandarin, walaupun sebelumnya jurusan saya bukan bahasa Mandarin. Tapi karena saya tertarik, pelajari lebih lanjut, pelajari di YouTube, di kelas. Jadi akhirnya S2 saya minta pindah jurusan ke bahasa Mandarin, karena nilainya bagus, akhirnya dibolehin. Jadi itu memang menunjukkan bahwa bahasa Mandarin itu gampang sebetulnya untuk dipelajari kalau kita ada niat. Jadi semoga nanti teman-teman yang hadir di kelas ini juga mendapatkan dasar dari bahasa Mandarin dan selanjutnya bisa belajar sendiri dan bisa berbicara bahasa Mandarin. Oke? Okay? Sekarang kita mulai kelasnya. Kita mau share PowerPoint dulu. Jadi hari ini rencana saya kita pelajari yang di PowerPoint, kemudian baru kita masuk ke materi dari bukunya. Oke, kita mulai dulu. PowerPoint-nya hari ini kita pelajari tentang Comprehensive Chinese yang bagian 1. Jadi masih bagian dasar ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang hari ini akan kita pelajari adalah nada dalam bahasa Mandarin, kemudian pinyin, kemudian baru karakter bahasa Mandarinnya. Karakter yang dimaksud di sini adalah tulisan Mandarin. Kemudian kalau nada, sebentar lagi akan kita lihat. Kalau pinyin sendiri itu abjad dari huruf bahasa Mandarin. Walaupun dalam bahasa Mandarin itu tidak ada yang namanya huruf abjad. Oke, tapi nanti kita lihat sama-sama. Sebelumnya kita lihat dulu nada dalam bahasa Mandarin. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, suara saya kedengaran apa enggak ya dari tadi? Boleh direspon dulu dari teman-teman yang hadir. Kedengaran, kedengaran. Oke, kedengaran berarti kita lanjut ya. Jadi kalau kelas saya itu ada ketentuan. Jadi yang menjadi ketentuan di kelas saya itu harus diikuti. Termasuk waktu kita pelajari tentang nada. Kenapa nada itu sangat penting? Dalam bahasa Mandarin itu nada memang sangat penting. Beda nada kita ucapkan, artinya juga akan beda. Nah, untuk kelas saya, itu setiap belajar bahasa Mandarin, kita harus ingat 4 nada yang saya sediakan. Ada maybe, what, oh, dan no.
Dan cara baca maybe, what, oh, dan no ini ada ketentuannya. Oke. Yang pertama, kata maybe. Kita nggak boleh baca maybe. Di kelas saya harus baca maybe. Maybe. Boleh kita ikuti sama-sama? Maybe. Maybe. Oke. Kemudian yang kedua, ketika saya bilang kata what, itu kita nggak boleh baca what. Nggak boleh. Bacanya harus what, what. Oke. Satu, dua, tiga. Sama-sama. What? What? Bagus. Oke, kemudian nada yang ketiga ada kata o. Jadi kita nggak boleh bilang oh, nggak boleh. Kalau biasanya kan, kalau misalnya orang menjelaskan sesuatu, bla 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 bla, kita akan coba oh, itu nggak boleh ya. Di kelas saya kata o itu harus diucapkan dengan o, o. Jadi bergetar di tenggorokan. O, o. Oke, satu, dua, tiga, coba. Oh. Bagus. Nah, kemudian kata yang keempat, ketentuannya harus bilang no, no, no. Coba. No. 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 Bagus. Nah, jadi keempat nada yang ini saya adopsi juga dari seorang tutor bahasa Mandarin di YouTube. Waktu itu saya nggak ngerti bahasa nada dalam bahasa Mandarin itu apa. Waktu saya hadiri kelas kursus Mandarin di Cina waktu itu. Jadi saya nggak bisa membedakan nada-nada dalam bahasa Mandarin. Tapi ketika saya dapatin kunci dari nada dalam bahasa Mandarin yang kayak gini nih, yang kayak slide yang saya sediakan ada 4 kata maybe, what, oh, dan no. Jadi saya gampang pelajarin bahasa Mandarin itu. Makanya setiap kelas bahasa Mandarin saya, pasti saya sediakan 4 kata ini untuk pelajari nada. Dan sesuai ketentuan harus diucapkan seperti yang saya ucapkan tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada nada dalam bahasa Mandarin? Nada itu kalau dalam bahasa Mandarin simpelnya akan menjelaskan arti dari suatu kata. Beda nada akan beda maknanya. Walaupun katanya itu sama. Oke, kita perhatikan di slide ini ada 2 karakter Mandarin, ada 2 huruf Mandarin, ada 2 tulisan Mandarin. Yang pertama dan yang kedua, kata bla 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 dan kata bla 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 pengucapannya sama. Jadi satu tulisan dalam bahasa Mandarin itu menunjukkan satu kata. Nah, berarti di sini ada 2 kata, ya kan? Kata yang pertama itu bacanya ma, kemudian kata yang kedua bacanya ma. Nah, jadi antara ma dengan ma itu beda arti, walaupun tulisannya sama gitu. MA bunyinya sama. Ma dengan ma, tapi nadanya beda. Yang satu ma, yang satu ma. Nah, jadi kita harus teliti waktu kita ucapin nadanya karena beda nada, beda maksud. Makanya kita harus pelajari betul-betul nada dalam bahasa Mandarin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nada dalam bahasa Mandarin itu ada 4. Kemudian supaya kita bisa membedakan keempatnya, kayak tadi lagi balik ada 4 kata yang bisa membantu. Maybe, what, oh, no. Oke, kita coba lagi biar nggak lupa. Yang pertama, maybe. Maybe. What, What? oh, Oh. no. No. Oke, bagus. Oke, coba siapa namanya Jordan? Coba yang pertama. Maybe. Bagus. What? Oh. No. Oke, bagus. Kita lihat dulu siapa lagi yang hadir di sini. Sebentar. Ada Nina. Nina, ya. Coba sekarang Nina dari kata maybe sampai dengan no. Boleh Nina coba? 1, 2, 3. Maybe. Oke, What? gede sedikit lagi suaranya boleh? Oh, ya. Maybe. What? Bagus. Oh, oh, no. Banyak Bagus. kurang ya? Sekali lagi, boleh sama-sama. What? What? Jadi kayak misalnya orang bilang, kamu tahu loh, bla bla bla. What? Jadi kayak kaget. What? Maybe. Coba. Maybe. What? Maybe. Oh, maybe. What? What? Oh,
O. O. No. Bukan O, tapi O. O. Caranya. No. No. Bagus. Oke, biar lebih mendalami lagi, kita lihat dulu satu-satu. Nah, ini nada yang pertama. Nada yang pertama kita terapkan adalah bunyi dari maybe. Maybe. Yang akan kita pakai di nada pertama adalah bagian may-nya aja. Jadi B-nya kita buang. Maybe. B-nya kita buang, berarti nada satu itu may, may, may. Ciri khas dari nada satu may ini adalah nadanya tinggi dan datar. Tinggi may, nah, dan datar ya, nggak boleh naik, nggak boleh may, itu nggak boleh. Yang boleh adalah may, may, may. Oke, kita lihat contoh kata dalam bahasa Mandarin. Nah, kita lihat nada satu dalam bahasa Mandarin contohnya san, ya kan? Tadi katanya kalau nada satu itu mei. Nah, berarti kalau kita masukkan ke huruf abjadnya san, san, mei, san, la, fa, ma, ma. Oke, maybe, may, san, la, fa, ma. Sama? Kira-kira bunyinya? Sama ya. Nah, jadi yang nada satu kita pakai kata maybe dan B-nya itu dibuang. May. May ingat nadanya tinggi dan dia datar. Nggak boleh naik, nggak boleh turun. Tetap datar aja. Oke. San, la, fa, ma. Oke, kita San. coba satu-satu. Jordan dulu. Dari kata maybe. Maybe. May. May. San. La. Fa. Ma. Dan ho, bagus. Kemudian Nina. Dari kata maybe dulu. Maybe. May. San. La. Fa. Ma. Dan ho, bagus. Itu konsep untuk nada satu dan harus dipertahankan. Ingat aja kata maybe. Oke? Dia datar dan nggak boleh naik turun dan tinggi. Kemudian kita masuk ke nada dua. Nada dua itu ciri khasnya naik dan meninggi. Kayak kata what, seperti orang terkejut, seperti orang kaget. What, jadi dia naik. What, jadi dia naik ke atas. Kalau tadi maybe, nada satu dia datar, ya kan? Kemudian kalau nada dua dia naik. What, maybe. What, contohnya NIN. Kalau N ini sama kayak bahasa Indonesia pelafalannya nin. Jadi kalau nada satu tadi nin, ya kan? May, nin. Nah, kalau nada dua what, nin, 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 nan, how, ma, ya kan? Kita lihat satu-satu. What, nin, what, nan, what, how, what, ma. Jadi itu nada dua, naik dan meninggi. Nggak boleh turun, nggak boleh datar. Oke, kita coba satu-satu. Nina, dari kata what, What? Nin. Nan. How. Ma. naik, Ma. naik, ma, Ma. bagus, ma, nin, Nin. Nan. nan, How. Nan. How. ma, bagus, Ma. bagus. Nah, jadi bukan ma, tapi ma, Ma. bagus. Kemudian coba Jordan dari kata What? Nin. Nan. How. Ma. naik, ma-nya, Ma. naik, what, What? Nin. Nan. How. Ma.
Jadi bukan ma, tapi ma. Ma, Bagus. Jadi sesuaikan dengan kata what, ma, ha, how, nan, ni. Jadi samakan dengan bunyi dari kata what. Oke, kita lihat dulu ke belakang. Kata maybe dengan kata what. Kalau maybe dari bagian may, kalau kita sandingkan dengan bahasa Mandarin, san, la, fa, mama, maybe, mama, ya kan? Sementara kalau nada dua kata what, nin, how, nan, ma, dia naik ke atas. What, ma, what, ma, what, ma, ya kan? Dia naik ke atas. Oke, kita lihat dulu nada 3 dengan nada 4. Karena ada 4 nada dalam bahasa Mandarin. Yang udah kita lihat nada 1 dan nada 2. Sekarang kita masuk ke nada 3. Nah, nada 3 ini dia nada paling rendah dalam bahasa Mandarin. Saking rendahnya, dia keluarnya di tenggorokan. Oh, oh. Oke, kuncinya dia keluar dari tenggorokan dan nadanya paling rendah. Kita lihat contohnya. Wo, wo, ni, how, ma. Oke, kalau tadi nada 2 dia naik. Ma. Kalau ini nada 3, ma. Kalau nada 2, wo. Kalau nada 3, wo. Nada 2, ni. Nada 3, ni. Nada 2, how. Nada 3, how. Dengan aja dia keluarnya dari tenggorokan. Oke, kita coba sama-sama sekarang ya. Nina dan Jordan sama-sama. Sama Rosya juga. Oh. oh, Bagus. Sekarang wo. wo, Ni. ni, How. how, Ma. ma. Bagus. Jadi ingat aja, nada 3 itu keluar dari tenggorokan. Oh. 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 Oke? Nah, bedanya nada 3 dengan nada 4 itu bertolak belakang. Kalau nada 3 paling rendah, nada 4 itu kayak marah. Kita sentak jadinya. Oke? Kita lihat contohnya adalah no. Jadi kayak orang marah bilangnya. No. 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 Kuncinya seperti marah dan nadanya memang disentak. Dari atas turun ke bawah. No. No. Contohnya ma. Ma. Mi. How. Ma. Oke. Beda dengan nada 2 tadi. Kalau nada 2 dia ma, ya kan naik ke atas. Ma. Nada 4 turun ke bawah. Ma. Oke, kita coba sama-sama dari kata no. 1, 2, 3. No. No, Ma. ma, Ma. Mi. mi, Mi. How. how, How. Ma. 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 Bagus. Nah, jadi ma gitu ya, disentak. Oke, untuk nada hari ini sampai di situ aja. Ada 4 nada dalam bahasa Mandarin. Nada pertama itu maybe. Nada kedua what. Nada ketiga oh. Dan nada keempat itu no. Jadi ingat aja keempat ini biar gampang kita terapkan dalam bacaan nanti dalam bahasa Mandarin. Tapi setelah nada kita akan pelajari juga pengucapan dalam bahasa Mandarin karena itu juga gampang. Untuk pengucapannya nanti kita balik ke buku ya. Sebelum kita masuk ke buku pelajaran, kita harus mantapkan dulu di nada ini, 4 nada. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, ke buku pelajaran, kita ulang dulu 4 nada yang udah kita sediakan. 1, 2, 3. Maybe. Maybe. What? 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 Oh. Oh, Oh. No. 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 Sekali lagi, maybe. 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 What? What? Oh. Oh, Oh. No. 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 Bagus. Nah, sekarang dari kata maybe yang nada 1, saya akan ubah. Bisa jadi yang saya sebutkan nanti nada 1, nada 2, nada 3, atau nada 4.
Sekarang Jordan sama Nina nanti tebak. Itu nada 1, nada 2, nada 3, atau nada 4. Oke? Oke, kita mulai 1, 2, 3. San. Itu nada berapa? Satu. San. Nada berapa? Satu. Satu. Nada 1, betul. Suaranya agak kecil ya kayaknya. Oke, sekarang kita mulai lagi. San. 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 Nada dua. Betul. Sekarang kita mulai lagi. San. Nada empat. Bagus. San. Nada tiga. Bagus. Sekarang Nina. Ayo coba ya. Nina suaranya agak gede dikit. La. Nada berapa Nina? Nada 2. La. Nada satu, Kak. Betul. Gimana? Nada 1 atau nada berapa? La. Ulang, Kak. Gimana? Mohon maaf, diulang, Kak. Oh. La. Satu. Bagus. La. 2. La. 3. La. 4. Bagus. Nah, sekarang kita tebak lagi. Yang berikut adalah nada berapa? San. Tiga. Bagus. San. 2, Kak. San. Empat. Ya. San. 4. 3. 1, 2, 3. San. 4. Bagus. 4 ya. Jadi kalau nada 2 itu san. Nada 4. San. 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 3 dan 4. San. 2 dan 4. San. San. Oke. Nah sekarang yang berikut adalah nada keberapa? Ma. 3. 3. Bagus. Ma. 4. 4. Bagus. Ma. 2. 2. Bagus. Nah, sekarang saya gabung. Yang berikut adalah nada keberapa dan keberapa. Jadi ada 2 suku kata. Sekarangnya nada berapa dan nada berapa. Mama. Ma. 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 1 2, dan 4. Ma. 1 dan 4. Jordan 1 dan 4. Kalau Nina? 2 dan 4. Bagus. Yang betulnya adalah 2 dan 4. Ma. 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 Nah, yang berikut adalah nada keberapa dan keberapa. Mama. 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 2 dan 1 dan 4. Jordan nada keberapa? ma. 1 dan 4. Ma. Ya, 1 dan 4. Ya, betul yang kayak Nina bilang, itu nada 1 dan 4. May dengan no. May, no. Ma. Jadi 1 dan nada 4. Yang berikut adalah nada keberapa dan keberapa. Ma. 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 4 dan 1. 4 dan 1. Oke, kalau Nina gimana? 3 dan 2. Bagus. 3 dan 2 Jordan ya. Jadi ma. Dia rendah dan naik ya kan? Rendah dan naik. Oh. What? Oh. What? Oke. Nah, sekarang ada tugas. Sekarang langsung tugasnya dari kata san ubah menjadi nada 2 dan nada 4. Oke, Nina dulu. Nada 2 dan nada 4 dari kata san. 2 dan 4, Kak. Ya, 2 dan 4. San. 2 dan 4. Kalau 2 berarti what? Kalau 4, no. San. Bagus. San. Tapi kalau nada yang Nina bilang barusan itu lebih ke nada 1. San. Itu nada 1 dengan nada 4. Kalau nada 2 dengan nada 4, san, what, no. What, no. What, no. San.
Oke, sekali lagi Nina, dari kata san dengan nada 2 dan 4. What? No. San, san. Bagus. San. Nah, kemudian Jordan, sekarang dari kata san dengan nada 3 dan 1. Nada 3 dan 1. O. Mei. O. Mei dari kata san. 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 O. Mei. San. San. Nah, kalau O. Mei. Oh. Mei. Mei. San. Betul. Sekali lagi. San. San. Ah, san. 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 Bagus. Jadi harus teliti. Ingat aja. May. What? Oh. No. Jadi nanti lebih gampang kita pelajari nadanya. Nah, sekarang kita masuk ke buku dan akan kita lihat lebih lanjut mengenai pengucapan dan nada. Untuk nadanya kita tinggalkan dulu. Sekarang kita masuk ke pengucapan biar langsung kita pelajari nanti kata dalam bahasa Mandarin biar lebih gampang ya. Sementara kita pisahkan dulu nada dengan pengucapan. Ingat aja kalau nada itu ada 4. Maybe. What? Oh. No. Oke, nanti lebih lanjut bisa dipelajari sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pengucapan. Pengucapan dalam bahasa Mandarin itu sama sebetulnya dengan pengucapan-pengucapan yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada BO, PO, dan segala macam yang ada di layar ini, itu namanya pinyin. Pinyin itu menerjemahkan penulisan dalam bahasa Mandarin. Misalnya, ada tulisan ini dalam bahasa Mandarin. Kita nggak tahu bacanya apa, ya kan? Sebagai pemula, kita akan diberikan pinyin untuk menerjemahkan karakter yang ini. Dari karakter yang saya tulis tadi, itu bunyinya NI dengan nada 3. Yang ini namanya tulisan dalam bahasa Mandarin atau karakter bahasa Mandarin. Yang kedua namanya pinyin. Pinyin namanya. Ini untuk membantu kita dalam hal penyebutan huruf dalam bahasa Mandarin. Jadi sebagai pemula kita akan disediakan yang beginian nih. Ada B, ada D, ada T, bunyi dari D dan T dan segala macam. Itu untuk membantu para pemula dalam mempelajari bahasa Mandarin. Nah, sekarang setelah belajar nada tadi, kita masuk ke bagian pinyin atau abjad dalam bahasa Mandarin. Nah, yang pertama, bagian pertama ada huruf B dengan huruf P. Nah, huruf B dengan huruf P dalam bahasa Mandarin ini penyebutannya berbeda. Di dalam bahasa Indonesia juga beda, ya kan? Nah, yang pertama mungkin perlu dicatat juga dan digarisbawahi. Kalau bunyi B, huruf B dalam bahasa Mandarin itu bunyinya merubah menjadi P. Nah, sementara kalau huruf P, penyebutan dalam bahasa Mandarinnya berubah menjadi PH. Beda P dengan PH itu di nafasnya, ya kan? Kalau P nggak ada nafas, kalau PH ada nafasnya. P dengan P, 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 P. Nah, bahasa Mandarin juga sama kita. Bunyinya akan disandingkan dengan huruf vokal. Jadi konsonan dengan vokal. Contohnya yang BO, kita akan baca bo dalam dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Mandarin harus berubah menjadi bunyi P. Po, pu, pei, pau, pan. Kemudian dalam bahasa Mandarin sering ada kayak gini. AO menjadi AO, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia AO menjadi AU, ya kan? AO. Tapi dalam bahasa Mandarin akan ditulis AO, bacanya AO. Jadi ingat aja, dalam bahasa Mandarin huruf B menjadi P, huruf P menjadi PH. Po, ho, pu, pu, pei, pei,
pau, pau, pan, pan. Biar tahu ada nafasnya atau enggak, betul atau enggak, kita akan letakkan punggung tangan di depan mulut. Kalau huruf B, bunyi P-nya tidak ada nafas. Po, po. Sementara kalau pihak po, po, po. Jadi terasa nafas di punggung tangan, ya kan? Oke, kita baca sama-sama. Po, 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 po. Tuh. Pu, 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 pei, 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 pau, 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 pan, pan. pan, pan. Betul. Nah, kira-kira dari penyebutan tadi kan kita sebutnya pakai nada tuh. Kira-kira nada keberapa? Po, po, pu, pu, pei, pei, pau, pau, pan, Satu. pan. Bagus. Terakhir satu. Nina nada berapa? Kira-kira. Satu, Kak. Betul, ada satu. Oke, berarti udah agak paham ya antara nada dengan penyebutan. B menjadi P, P menjadi PH. Nah, sekarang kita masuk lagi ke huruf D. Huruf D dan T dalam bahasa Mandarin itu agak beda tipis. Kalau huruf D, dia akan berubah bunyinya menjadi T. Sementara kalau T akan berubah menjadi TH. Jadi antara tebal dan tipis. Sama kayak P tadi. Kalau B dia tipis, P tebal. D tipis, T tebal. D menjadi T, T menjadi TH. Contohnya, ta, tha, tan, tan, to, to, tiang, tiang, tong, tong. Ya kan? Jadi beda, ada nafas dan tidak ada nafas. Kalau ada H artinya ada nafas. Oke, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Ta, 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 tha, ta, ta, tha. ta, Habis tan, 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 tan. tan, Habis to, 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 thấu, tiếng, 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 thiên, tiếng, tốn, tốn, thấu, thốn. thốn. thấu. Bagus. Yang kita sebutkan tadi kira-kira nada berapa? Ta, tha, tan, tan, to, to, 2 apa 4 ya? 2 atau 4. Ta, what, tha, what, tan, tan. Nada Berarti keberapa? 2. Bagus, berarti nada 2. Bagus. Itu berarti ingat aja D menjadi T, T menjadi TH. Sekarang kita masuk lagi ke huruf G dengan K. Nah, ini mereka juga agak berdekatan bunyinya. Sama kayak T dengan TH, kalau G menjadi bunyi K, sementara kalau K menjadi bunyi KH. Jadi ada nafas ya. Ke, ke. Nah, sekarang yang bunyi G dengan K ini kita ubah dengan nada ketiga. Kita coba ya. Ke, ke, ku, Ke, pu, ke, kai, ku, hai, ku, geng, kai, keng, kang, ke, kang. Oke, agak susah memang kalau nada tiga karena dia keluarnya dari tenggorokan, nada paling rendah. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya sama-sama. Ayo, ke, ke, Khờ, ke, ke, khờ, ku, khờ, ku, 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 khù, kai, 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 khai, kai, kai, geng, ke, khờ, keng, ke, khờ, kang, ka, kang. ka. Bagus. Nah, itu nada ketiga. Dan ingat huruf G menjadi K, sementara kalau K berubah menjadi KH. Nah, sekarang kalau F, H, kemudian N, L, dia nggak ada perubahan. Sama kayak penyebutan dalam bahasa Indonesia. Fa, ha, ni, li, fu, hu,
fei, hei, fan, han, fo, ho, dia sama penyebutannya kayak dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak ada perubahan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ini untuk melatih. Ya, karena kalau bagian ini penyebutannya sama, nanti bisa diulang-ulang di setelah kelas saja. Oke, sekarang kita coba ingat lagi perubahan antara B, G, P dengan K. Oke, kita masukkan ke nada pertama dulu. Mo, me. Mo. Mo. Kalau yang kedua gimana? Huruf B berubah menjadi bunyi Jadi P. P. Bagus. Kemudian kalau G, G berarti K. bagus. Berarti po, ke, O ke. bagus. Fo, he, O he. po, ke, O bagus. Bagus. Kira-kira Nina sama Jordan tadi kayak nemuin sesuatu nggak? Kalau EI bunyinya jadi P, ya kan? P. Sementara kalau K dengan E, ke. E dengan E. Jadi vokal dalam bahasa Mandarin itu ada ada E juga. Jadi ada dua model. E yang sendiri atau E yang berdampingan dengan yang lain. Nah, kalau E sendiri bunyinya akan elang. Jadi akan sama dengan bunyi E di kata elang. Sementara kalau E berdampingan dengan vokal yang lain, misalnya dengan huruf I gini, dia akan berubah, bukan berubah, bacaannya akan bunyi E dalam kata celengan. Jadi kalau sendiri kayak tadi ke, ya kan bunyinya elang, Sementara kalau pay, bunyinya akan kayak celengan. Pay, ke. Oke, itu sekitar pengetahuan aja. Tapi nanti ke depannya juga akan kita pelajari lagi. Yang fokus hari ini adalah pengucapan perubahan huruf, perubahan bunyi huruf, dan nada. Itu yang paling penting untuk pertemuan pertama dan harus dikuasai. Sekarang kita lanjut lagi. Karena waktu, jadi kita lanjut aja dulu ke penerapan nada dalam beberapa pinyin, dalam beberapa penerjemahan dari karakter bahasa Mandarin, ya. Karena yang ini gampang, nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Kita akan coba nanti yang ini. Oke, tapi sebelumnya kita gabung aja dulu di bagian yang ini. Jadi digabung antara nada 1, nada 2, nada 3, dan nada 4. Oke, saya dulu, kemudian baru diikuti oleh Jordan dan Nina ya. Nada 1, 2, 3, 4 di kata ni. Ni, ni. Ya, jadi bunyi vokal bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia itu sama. Yang pertama, ni, ni, ni. Ni. Oke, sama-sama sekarang. Ni, 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 ni. ni, 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 ni. Coba. ni, 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 ni. ni. Bagus. Nah, jadi kelemahan kita kebanyakan di yang ini sama yang ini. Ya, jadi saya perhatiin tadi Nina sama Jordan, termasuk saya dulu waktu pelajari nada. Nada 1 susah dibedakan dengan nada ketiga. Jadi ingat aja nada 1 dia paling tinggi, nada ketiga dia paling rendah. Ni, 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 ni. Oke, sekarang kita coba lagi yang bagian ini. Ingat kalau huruf P dia berubah menjadi PH, tebal, ya kan? Nada 1, 2, 3, dan 4. Oke, coba Jordan dulu. 1, 2, 3. Pu, 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 pu. Bagus. Nina di bagian yang ini. Jadi ingat huruf B menjadi bunyi P yang tipis.
1, 2, Pei. 3. Pei. Ingat, Pei. bunyi vokal dalam bahasa Mandarin itu sama dengan bahasa Indonesia. AI bunyinya I, ya kan? Coba kita sandingkan dengan B. Pai. Ingat ada Pai. satu itu Mei. Pai. 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 Bagus. Kelemahan Nina di nada 1 dan nada 3 masih. Jadi kalau nada 1 dia datar. Mei, ya kan? Mei. Sementara kalau nada 3, O. O. Mei. Mei. Oke, sekali lagi dari nada 1 dulu. 1, 2, 3. Coba. Pai. Nah, Pai. Mei, Pai, Mei, Pai. 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 Sekarang Nina udah masuk, tapi masuknya di nada kedua. Jadi nada Nina antara nada 1 dengan nada 2 itu masih sama. Kalau nada 1, Mei, ya kan? Nada 2, what? Mei, what? Pai, 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 pai. Coba nada 1. Pai. 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 Bagus. Nada 2. Pai. Bagus. Jadi pai, 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 pai. Udah bagus ya. Dua-duanya udah bagus. Nah, sekarang kita coba bagian menggabungkan dua nada. Jadi biar lebih clear antara penyebutan dan nada. Kita cari yang ada perubahan penyebutan. Perubahan penyebutan ada 1, 2, 3, 4. Iya, itu aja ya. Berarti ada 4. Berarti 2 untuk Nina, 2 untuk Jordan. Perubahan antara D, T, B dengan K. Oke, untuk Nina di bagian D, ini untuk Nina, sama T. Sementara untuk Jordan di K dan B. Oke, kita mulai dengan Jordan dulu. Jordan, kira-kira yang ini dengan yang ini tahu nada keberapa dan keberapa? Gimana? Nada keberapa dan keberapa tuh? Nada kedua dan keempat. Bagus, nada kedua dan keempat. Kemudian kalau yang ini, Yang mana? yang Itu B, berarti nada keempat dan kedua. bagus. Nada keempat dan kedua. Sekarang Nina, yang ini, yang D itu nada keberapa dan keberapa Nina? Kira-kira? 1 dan 3. Bagus, 1 dan 3. Nah, kalau yang ini, yang T. 2 dan 1. Betul, 2 dan 1. Kita mulai dari Jordan ya. Nada kedua dan keempat di kata K dengan E. Ingat kalau E-nya tunggal berarti bunyinya elak. 1, 2, 3. Ke. Bagus. Jadi kalau K bunyinya menjadi KH. Ke. Bagus. Sekarang yang kedua. Pu. 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 No. What? Pu. Pu. Bagus. Pu. Pu. Bagus, bagus, bagus. Nah, sekarang Nina. Nina di D, nada 1 dengan nada 3. Mei, O. Ding. Ding. Nah, Ding. Ding. bagus. Ting, ting. Bagus. Kemudian yang kedua di T dengan what?
may, what, may, Ta, ta, tha, ta, tha, tha, ta, ta, tha, tha, ta, 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 tha, tha, what, may, what, may. ta, ta. Kalau tha, tha itu nada 2 dan 4. Sementara ini nada 2 dan nada 3. Tha, tha. Ini nada 2 dan 1 nggak sih, Kak? Nada 2 dan nada 1. Ya kan? Tha, tha. Ta, ta. Tha, tha. Ya kan? Nada 2 dan nada 1. What, may. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang lain dulu. Nanti ada rekamannya, saya kirimin rekamannya ke grup, masih bisa diulang-ulang. Karena nada dalam bahasa Mandarin memang agak susah, ya kan? Nanti kalau udah terbiasa, baru gampang. Nah, nanti di halaman selanjutnya kita akan temuin penjelasan tentang perubahan huruf. Jadi huruf B berubah menjadi P dan segala macamnya. Yang kira-kira sama, ya kan? Nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita lanjut lagi bentuk-bentuk dalam nada. Nah, bentuk-bentuk tanda nada tadi juga udah kita pelajarin, tanpa diajarin pun tadi udah agak mendalami, agak udah familiar ya, gitu kan. Nah, kalau nada 1, kenapa tinggi? Nah, dia letaknya di sini. Do, re, mi, fa, sol. Nah, jadi dia paling paling tinggi. Me, ya kan? Nah, kemudian kalau nada 2 dia naik dari mi ke sol. What, naik. Nah, kalau nada 3 dia di sini, paling rendah. Kemudian, walaupun ada tanda naik ke sini, tapi dia naiknya nggak sampai ke sini. Jadi nggak sampai ke nada paling tinggi. Oh, oh. Kalau di kelas lain, memang kita diajarin kayak misalnya kata ma, dengan nada 3, kita akan diajarin kayak ma, ya kan? Itu memang betul, nggak salah. Tapi dalam konteks percakapan nanti, nada 3 biasanya akan berbunyi a, ma. Makanya langsung di kelas saya ajarin pakai nada o. O. Walaupun di kelas lain diajarnya a, itu yang betul dan nggak salah. Cuman dalam percakapan bahasa Mandarin nanti, nada 3 akan dipakai setengah aja. Nah, jadi kalau setengah aja berarti dia nggak naik lagi ke atas. Jadi di nurun doang gitu. Jadi turun aja nada 3-nya. Karena dalam percakapan dia dipakainya setengah kalau nada 3. Itu spesialnya nada 3. Kayak misalnya contoh yang ini, kata ma, nah, dengan nada 3, dalam percakapan nanti dia nggak akan disebut ma, tapi setengah aja. Kalau ma, dia naik ya kan? Nah, kalau setengah, ma. Jadi turun aja dia nggak naik. Ma. Makanya kita pakai konsep O. Oke? Ingat aja itu. Dalam percakapan bahasa Mandarin, nada ketiga dipakainya setengah aja. Kebiasaannya. Oke? Nah, kemudian nada 4, dia nurun. Dari yang paling tinggi sampai turun ke sini. Kayak tadi ada kata po misalnya. Kalau turun dia akan jadi po. Nah, jadi seolah-olah ada k di situ karena kita sentak. Nadanya sendiri dia sentak sampai mentok ya kan. Po. Misalnya lagi na. Kita nggak sebut na tapi na. Nah, jadi seolah-olah ada sentakan di situ. Na. Pa. Jadi kita nggak sebut pa tapi pa. Jadi gitu ya. Jadi untuk menandakan seseorang itu memang mampu berbahasa Mandarin, yang pertama dia tahu yang ini,
sama yang ini. Cara penyebutannya. Kalau disentak berarti seolah-olah ada K di ujung. Kemudian kalau nada 3 kita pakai setengah. Oke, itu cara cepat belajar bahasa Mandarin. Kalau dulu saya pakai konsep nada 3 itu naik lagi ke atas. Tapi seiring berjalannya waktu masuk ke percakapan, jadinya kita agak bingung. Itu nada 2 apa nada 3? Karena dia naik lagi. Padahal sebenarnya kalau orang Cina ngomong, nada 3-nya dipakai setengah kalau dalam percakapan. Makanya langsung saya ambil konsep, ini langsung kita jadikan setengah aja. Nada 3-nya biar cepat bisa. Oke. Nah, kemudian peletakan nada dalam bahasa Mandarin di pinyin-nya, di translatean huruf Mandarin, itu dipakainya di huruf abjad. Misalnya ada kata B dengan A, nadanya bukan diletakkan di huruf B, melainkan di huruf A. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau misalnya huruf B, E dengan I, ya kan? Itu kan ada 2 huruf vokal. Itu kita letakkannya di mana nanti? Kita lihat dulu. E. Contohnya, kayak tadi B, E, I. Nah, ini kita letaknya di mana kira-kira? Apakah di E atau di I? Konsepnya, huruf vokal itu dimulai dari A, ya kan? Kemudian dari E, kemudian apa lagi? I, kemudian O dan U, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya A, I, U, E, O. Tapi dalam bahasa Mandarin sesuai dengan letak abjadnya. Nah, sekarang mana lebih duluan, E atau I? E. Duluan E. Nah, jadi untuk tanda nadanya kita letakkan di E. Karena dalam huruf abjad duluan ketemu huruf E baru huruf I. Oke? Makanya tadi di kata pay di sini ada ya. Oh, di sini kebetulan nggak ada. Oh, ini contohnya ini. Huruf O dengan U. Iya kan? Kenapa nggak diletakkan di huruf U tanda nadanya? Karena duluan ketemu abjad O dibanding abjad U. Makanya letak nadanya di tengah-tengah di huruf O. Yang ini juga. Kenapa tanda nadanya di huruf A? Kenapa nggak di O? Karena vokal itu duluan ketemu A. Ini juga. Duluan ketemu vokal A ketimbang vokal I. Oke, itu untuk pengetahuan aja. Dan ini tanda-tanda nadanya. Huruf nada 1, nada 2, nada 3, dan nada 4. A, 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 A. Nah, A, 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 A. Jadi di sini seolah-olah ada kayak disentak A. Gitu. May, what, O, no. Jadi ingat aja, may, what, O, no. Nah, mengingat waktu, ini kita mulai biar ada pertinggal gitu dikit di kelas ini. Mulai dari percakapan. Percakapan antara si ma, tiang, nada 2 dan nada 1. Ma, tiang dengan lin, na. Dengan lin, na. What? No. O, mei, ma, tiang dengan lin, na. Si ma, tiang bilangnya ni, hao. Ni, hao. Nada 3 dua-duanya, ya kan? Nah, ada satu konsep dalam bahasa Mandarin. Kalau nada 3 ditambah dengan nada 3. Nah, di sini nada 3 ketemu dengan nada 3. Nada 3 yang pertama menjadi nada 2. Jadi nada 2 tambah nada ketiga. Jadi yang ni ini berubah menjadi nada kedua. Ni hao. Ni hao. Boleh coba sama-sama. Ni hao. Ni hao. Bagus. Ni hao. Ni hao. Bagus. Kemudian si Lina juga jawab ni hao. Ni hao. Ni hao sendiri artinya halo. Oke, nah kita udah sering dengar ni hao dengan ni hao ma. Pernah dengar ni hao ma? Pernah. Pernah ya. Nah jadi kalau ni hao yang ini itu artinya halo.
Sementara kalau ni hao ma itu pertanyaan untuk apa kabar. Jadi beda ya antara halo dengan apa kabar itu beda. Ini apa kabar? Ni hao. Ni hao ma. Nah, jadi kalau seseorang ngomong ni hao, kita juga jawabnya ni hao. Halo dengan halo. Nah, kalau ni hao ma, ini kira-kira jawabannya apa ya? Kita boleh jawab wo hen hao. Nah, jadi di sini ketemu lagi nada 2 dan nada 3. Hen hao. Ini artinya baik-baik aja. Jadi kata hen berubah menjadi nada 2, sementara nada 3 juga tetap di nada 3. Jadi konsepnya yang ini. Nada 3 ketemu nada 3 menjadi nada 2 dan nada 3. Wo hen hao. Wo hen hao. Oh, what? Oh, oh, what? Oh. Oke, kita ulang sama-sama. Ni hao, Ni hao. Ni hao. Ni hao. ni hao, Ni Ni hao. hao. ni hao ma. Ni hao ma. Bagus. Wo hen hao. Wo Wo hen hao. hao. Bagus. Wo hen hao. Wo Wo hen hao. hen hao. Bagus. Nah, jadi itu kalimat pertama di kelas kita ya. Ni hao dengan ni hao ma dan wo hen hao. Halo, apa kabar? Saya baik-baik aja. Oke, untuk kelas hari ini pengenalannya itu aja. Ada nada tadi, kemudian sebentar. Ada nada, kemudian pengenalan sekilas tentang pengucapan huruf. Kemudian satu lagi kalimat singkat ya. Jadi nada itu ada 4, nada 1, nada 2, nada 3, dan nada 4. Nada 1 itu maybe. Nada 2 what, nada 3 oh. Nada 4 no. Kemudian kita juga pelajari tadi huruf B menjadi P, kemudian P jadi PH, D jadi T, T jadi TH, G jadi K, kemudian K jadi KH. Ya kan? Kemudian hari ini juga kita pelajari percakapan singkat ni hao. Kita jawabnya ni hao. Kemudian yang kedua ni hao ma. Kita boleh jawab wo hen hao. Wo hen hao. Ya, bagus. Kira-kira untuk hari ini ada pertanyaan, tapi yang harus dikuasai hari ini adalah yang pertama itu nada. Nada paling penting itu harus dikuasai untuk pertemuan ke depan sama penyebutan. Penyebutan itu seiring waktu juga akan terbiasa. Sementara kalau nada itu hari ini harus dikuasai. Oke, kira-kira tentang nada yang dipelajari ini ada pertanyaan? Karena mengingat waktu. Tidak. Gimana, Nina? Nanti kalau misal di satu kalimat itu beda nada, apakah beda arti juga? Betul. Kalau di satu kalimat itu beda nada, apakah artinya juga beda? Iya, akan pasti beda. Walaupun nanti pinginnya sama, tapi karakter bahasa Mandarinnya pasti akan beda. Sebelum kita pelajari bahasa tulisan Mandarinnya, kita pelajari dulu pinyin. Makanya kita harus biasakan nada. Beda nada tetap akan beda arti. Oke, cuman saran untuk Nina nih, untuk kelas ke depan kayaknya, kenapa ya? Suara Nina agak kecil sih di sini. Kalau suara Jordan kedengaran, tapi kalau suara Nina harus deket kayak gini biar kedengaran di speakernya. Coba besok aku ganti HP, Kak. Bukan. Mungkin dideketin dikit lagi ya kali ya. Ini udah deket, Kak, cuma nggak tahu. Oh ya udah nggak apa-apa. Kira-kira kalau yang lain ada pertanyaan, Nina? Udah itu aja sih, Kak, aku. Oke. Kalau Jordan sendiri ada? Nggak ada, Kak. Oke. Berarti nanti rekaman sama materi sama link buku nanti akan saya kirimkan di grup.
tolong dipelajari. Nanti minggu depan kita pelajarin tentang percakapan yang lebih panjang. Jadi biar kelasnya walaupun singkat tapi ada bekal gitu ya. Oke, Ya. untuk hari ini mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Kak. Sama-sama.